Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dalam mempelajari pembelajaran kita, tetap semangat dalam menggali pengetahuan-pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita. Sebelum belajar hari ini, ananda sekalian, mari kita berdoa, mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali tentang kisah Rasul. Nah, di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang 25 nama nabi dan rasul. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 2 nabi di antara 25 nabi dan rasul tersebut. Siapa itu? Yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, silahkan disimak dengan baik ya. Baik, sebelum kita masuk materi, mari ananda sekalian kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, hal-hal yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas 2 nabi ya pada kesempatan ini, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terkait Nabi Daud, ananda sekalian harus mengetahui tentang kisah keteladanannya, kemudian mengetahui mukjizatnya. Terkait Nabi Sulaiman, ananda sekalian juga harus mengetahui kisah keteladanan, mengetahui biografi singkat Nabi Sulaiman, serta mengetahui mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik ananda sekalian, mari kita simak satu persatu. Ananda sekalian bisa sambil menyiapkan buku tulis dan catatannya untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk bahan pembelajaran ke depan. Baik, kita mulai ananda sekalian. Nah, pertama kita akan melihat tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, berbicara tentang Nabi Daud, ananda sekalian, Ustazah sangat yakin bahwa Nabi Daud ini kisahnya sudah berulang kali kita pelajari ya. Bahkan sudah kita pelajari di level-level sebelumnya. Namun insya Allah kita ulang ya pada kesempatan hari ini. Nah, Nabi Daud alaihissalam, apa saja yang perlu kita ketahui? Ananda sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Nabi Daud itu adalah putra Isya. Ia tinggal di kota Baitlaham ya. Nabi Daud adalah seorang nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Daud sejak dewasa ya, ia ditunjuk sebagai panglima perang. Nabi Daud selalu memenangkan peperangan ya. Kita ketahui ananda ya, pada saat peperangan antara raja-raja Talut dan Jalut ya, Nabi Daud ikut serta di dalamnya ya, dan alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya bersenjatakan batu kecil dan alat pelemparnya, Nabi Daud alaihissalam berhasil memenangkan peperangan tersebut dan mengalahkan Raja Jalut ya. Nabi Daud alaihissalam akhirnya menjadi raja setelah Raja Talut meninggal dunia pada saat peperangan. Kemudian Nabi Daud merupakan pemimpin yang sangat bijaksana ya. Oke, selanjutnya bagaimana sebagai seorang pelajar kita semua ini, bagaimana cara meneladani kisah keteladanan Nabi Daud? Yang pertama ananda, Nabi Daud itu dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Ya, mari kita terapkan ini dengan cara misalnya membiasakan diri kita untuk tampil di depan umum, menyampaikan apa yang kita ketahui. Ya, jadi jangan malu-malu, tetapi mari kita kemudian berupaya dan berusaha untuk memberanikan diri kita tampil ya, misalnya tampil di depan kelas, menyampaikan presentase ke hadapan teman-teman, atau menyampaikan pendapat kita tentang hal yang kita ketahui ya ananda. Kemudian yang kedua, selain sikap pemberani, Nabi Daud juga dikenal dengan sikap pemaafnya ya. Sebagai seorang siswa ananda, mari meneladani sifat pemaaf ini ya, dengan cara misalnya memaafkan kesalahan teman kita yang melakukan kesalahan. Masya Allah. Ya, selanjutnya nanda sekalian, Nabi Daud juga itu dikenal dengan sosoknya yang teladan dalam beribadah ya, Masya Allah. Nabi Daud sangat rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik di kala sendiri ya maupun di kalangan orang-orang banyak.
Ya, jadi Nabi Daud itu sangat terkenal dengan ketaatannya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Daud sebagai awwaf, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Ya, bagaimanapun kondisinya. Kemudian waktu yang sangat disukai Nabi Daud itu adalah menyendiri di gunung untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Daud dikaruniai dengan suara yang sangat merdu, sehingga setiap kali Nabi Daud melantunkan pujian-pujian kepada Allah, gunung-gunung dan makhluk di sekitarnya bersahutan mengikuti lantunan tersebut. Masya Allah. Selanjutnya, Nanda sekalian, mari kita lihat pula mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam, ya. Jadi kemampuannya Nabi Daud itu yang diberikan oleh Allah apa-apa saja. Yang pertama, Allah itu menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, ya. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud itu adalah kitab Zabur. Selanjutnya Allah memberikan mukjizat berupa kecerdasan akal, dapat mengerti bahasa burung, dan melelehkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Masya Allah, begitu hebat ya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Selanjutnya, Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Itu tadi ya yang Ustazah sampaikan. Kemudian Nabi Daud adalah nabi yang memulai pembangunan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ananda sekalian yang saat sekarang ini dikenal dengan Masjidil Aqsa, itu pertama dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Daud meninggal, beliau di usia ke-100 tahun. Jadi Nabi Daud itu meninggal di usia 100 tahun. Sampai kemudian beliau meninggal, beliau dimakamkan di Baitul Maqdis ya, insyaallah. Selanjutnya, Nanda sekalian, hal yang kalian harus jawab ya, harus kalian selesaikan hari ini. Yang pertama, salah satu sikap yang patut dicontoh dari keteladanan Nabi Daud adalah sikap pemberani dan sikap pemaaf ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan masing-masing 2 contoh sikap seorang siswa, sikap kalian yang memiliki sikap pemberani ya. Jadi ketika kalian memiliki sikap pemberani, apa yang harus kalian lakukan untuk menggambarkan bahwa kalian mempunyai sikap pemberani dan sikap pantang menyerah, sikap pemaaf ya. Jadi ada 2, sikap pemberani dan sikap pemaaf, masing-masing 2 ya Ananda contohnya. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Sudah ya dipelajari tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada nabi kedua yang akan kita pelajari hari ini. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Insyaallah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, perhatikan ananda sekalian biografi singkat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Daud alaihissalam ya. Ya, kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja menggantikan Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman juga diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman merupakan rasul yang memiliki ilmu dan kemampuan yang tinggi, mengerti bahasa binatang dan menguasai bahasa jin. Nabi Sulaiman meninggal di tempat duduknya ya di akhir hayatnya ini tanpa ada seorang pun yang mengetahui pada saat itu. Itu biografi singkatnya ya. Kemudian Nabi Sulaiman ya, mukjizatnya yang pertama adalah kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaan. Masya Allah, Nabi Sulaiman ini ananda sekalian dikenal dengan kecerdikannya dan kebijaksanaannya. Terlihat Nabi Daud dulu itu ketika menghadiri pengadilan selalu menyertakan Nabi Sulaiman untuk melatih dia menjadi seorang raja. Hingga suatu ketika Nabi Sulaiman ya, ada ceritanya di bukunya ini bisa dibuka ya, beliau atau Nabi Sulaiman ini memberikan jalan keluar atau menjadikan penyelesaian ya di tengah perselisihan seseorang ya yang dirusak kambingnya oleh beberapa ekor kambing. Ini kisahnya untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bukunya ya. Dengan kebijaksanaannya Nabi Daud memberikan solusi terbaik ya, jalan keluar terbaik dari permasalahan tersebut ya.
Dan keputusan yang disampaikan juga Nabi Sulaiman ini adalah keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak, ya. Kemudian mengerti bahasa binatang, ya, memiliki bala tentara dari jin, dapat mengendarai angin, ya. Nabi Sulaiman juga adalah nabi dan raja yang sangat terkenal terkaya di dunia. Kita pernah mendengar, ya Ananda, tentang cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ya, karena kekayaan yang dimiliki oleh Ratu Balqis lah, istananya yang begitu megah, hingga kemudian hal inilah yang membuat Ratu Balqis kagum dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang awalnya menyembah matahari. Masya Allah. Ya, tetapi walaupun di tengah kekayaannya, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, tidak sombong. Ya. Nah, bagaimana cara meneladani perilaku yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, rendah hati. Ya, di tengah kekayaannya Nabi Sulaiman yang dimiliki, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong, selalu merendahkan diri. Ya, selalu rendah diri, kemudian menghargai pendapat. Ya, apapun pendapat orang-orang di sekitar kita, mari kita menghargai dan jangan menganggap bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Pemaaf, ya, Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman itu Ananda dikenal sebagai pemaaf, ya, sikap pemaafnya yang luar biasa. Mari kita meneladani itu. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama di sini, Rizky meneladani sikap penyayang Nabi Sulaiman terhadap sesama makhluk, ya. Mari kita memelihara makhluk-makhluk di sekitar kita, menjaga dan menyayanginya dengan baik, memberi makan, jangan menyakitinya, ya. Nah, kemudian ya, kita harus menghargai pendapat orang lain di sekitar kita. Ya, jangan serta-merta menganggap bahwa pendapat kita yang paling baik, tapi mari kita menghargai seluruh pendapat orang-orang di sekitar kita, ya, untuk menghindari pertikaian-pertikaian, ya, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya Ananda, soal selanjutnya yang harus Anandaku sekalian selesaikan. Yang ketiga, tuliskan 4 mukjizatnya Nabi Sulaiman, ya. Sudah kita bahas tadi. Tuliskan secara singkat biografi singkatnya Nabi Sulaiman, berasal dari keluarga siapa nama ayahnya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, sebagai seorang siswa, apa saja hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk sebagai wujud meneladani sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Silahkan ditulis, ya. Oke, petunjuk penyelesaian tugas hari ini. Silahkan Anandaku kerja 5 pertanyaan tersebut yang ada dalam video tadi, ditulis di buku catatannya. Harap diperbaiki tulisannya, ya nak, ya, dan difoto dengan jelas. Ya, foto dengan jelas, lalu foto itu dikirim ke Afdal atau ke Telegram. Waktu untuk mengerjakan sampai jam 2 hari ini. Ustazah sangat berharap Ananda sekalian tidak ada yang telat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, agar tidak yang menumpuk. Baik Ananda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala aktivitas kita, memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang kita peroleh, dan materi yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dengan baik. Tetap semangat di rumah, ya, walaupun saat ini kita masih belajar di rumah, tetap semangat, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ustazah tunggu untuk tugas hari ini, semoga dimudahkan Ananda. Demikian, jazakillah khair atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.